Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba membedah dan berbagi oleh-oleh dari pertemuan uji publik yang dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan terkait dengan penyusunan draft naskah akademik standar sekolah rumah. Standar sekolah rumah yang diajukan kepada Menteri untuk menjadi peraturan Menteri, ya, yang melengkapi peraturan Menteri sebelumnya yang 129 tahun 2014 kalau nggak salah ya, tentang sekolah rumah. Yang ini sekarang tentang standar sekolah rumah. Ya, selamat datang. Ini satu lagi parenting Islam siapa nih? Saya belum kenal ya, mudah-mudahan nanti bisa kenalan. Bisa memperkenalkan diri atau kasih nama atau lewat chat mungkin supaya bisa asik ngobrolnya. Ini saya akan coba share draftnya ya. Jadi kemarin ketika pertemuan itu ada hampir 100 atau mungkin 100 orang ya dari pakar. Udah Rian ya? Udah Rian Sumatera ini? Atau Rian mana? Rian Jaya. Oh, Masya Allah. Kumaha, damang. Baik, saya coba sharekan ininya. Draftnya ya. Sudah terbaca kah? Sudah, Pak. Baca ya. Jadi ini draftnya yang kemarin diuji bersama oleh sekitar 100 orang dari ada pakar, profesor, doktor pendidikan, kemudian ada pesekolah rumah, istilahnya para homeschooler dari kalangan orang tua, dari anak-anak yang sudah dianggap alumni sekolah rumah yang sudah kuliah karena melalui jalur homeschool. Kemudian juga ada dari pihak PKBM atau disebut sebagai mitra sekolah rumah, dan dari berbagai macam kalangan komunitas dan lain sebagainya. Yang ini pertemuannya kemarin adalah pertemuan ketiga dari proses penyusunan naskah akademik. Nah, sebelumnya sudah melibatkan para pakar dan untuk perwakilan dari homeschoolingnya itu kalau nggak salah ada Asafpena dan PHI ya, Asafpena Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif yang dulu sudah lama dibentuk ya, dulu kalau tokohnya Kak Sirto. Kemudian PHI ini Perhimpunan Homeschooling Indonesia yang belum lama terbentuk, mungkin baru sekitar 3 tahun ya, digagas oleh Mbak Ellen ya, dari yang dikenal sebagai tokoh Charlotte Mason Indonesia kalau di dunia per-homeschoolingan. Nah, mereka berdua salah satu yang terlibat ya, yang dari kalangan unsur homeschool, karena dianggapnya peraturan menteri yang sebelumnya itu kurang membumi atau tidak sesuai dengan spirit para pelaksana ya, para pelaksana, orang-orang yang melaksanakan sekolah rumah ternyata nggak cocok gitu ketika mau disusun petunjuk teknisnya. Sementara ada masalah juga di birokrat dan jajarannya di Dinas Pendidikan, banyak yang tidak paham juga. Bahkan sangat disayangkan juga ternyata dari lembaga pendidikan, dari sekolah ya, SMA dan perguruan tinggi pun ada yang bahkan tidak masih banyak yang banyak tuh maksudnya lebih dari satu ya kasusnya, menolak siswa yang mendaftar dengan ijazah kesetaraan, padahal sudah disetarakan itu ya, sudah melalui jalur itu. Jadi kemarin di pertemuan komentar pertama saya adalah sebagaimana yang sudah saya share ya di melalui gambar kemarin di HSKM. Saya bilang ini pemerintah ini sudah mulai perhatian, ya sudah mulai menunjukkan kecintaan terhadap para homeschooler, tapi mudah-mudahan nggak sampai overprotective, ya, overprotective sama posesif ya. Kayaknya pengen ada 2 kalimat sebenarnya yang menunjukkan itu, yaitu berkali-kali diulang kalimat jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu semua
ingin diakui tapi tidak ingin diatur. Nah, ada spirit, seolah-olah, para sekolah rumah ini, masyarakat yang mengambil jalur ini, itu minta untuk diakui, kemudian kalau mau diakui harus diatur. Nah, begitu, seolah-olah gitu ya, ada spirit-nya ke arah sana. Meskipun yang dikatakan juga oleh salah seorang, saya bilangnya apa ya, pihak dari BSNP lah ya, BSNP pihak yang mengatur acara dan moderatornya juga, kan itu terdiri dari berbagai kalangan ya timnya juga, dari orang internal sana maupun, pihak yang sudah membantu menyusun gitu ya, dari para profesional, para ahli, dan dari, tadi ya dari kalangan homeschooler juga. Nah, mereka juga mengatakan bahwa sebenarnya ini pemerintah sebetulnya, tidak mau kehilangan. Nah, saya tidak mau kehilangan maksudnya gini, rugi kalau misalkan tidak mengakui, para homeschooler ini tidak diakui. Nah, saya, agak menduga ini masih terpengaruh dengan frame berpikirnya yang selama ini banyak mendominasi teman-teman, yang sekolah gitu ya. Yang pertama, punya pola pikir formalisme, ya. Jadi sekolahisme sebagai sebuah paham, orang-orang yang tersekolah atau merasa wajib bersekolah ini merasa, sangat mengutamakan atau bahkan menjadikan, satu-satunya cara untuk eksis itu dengan cara pertama formalisme, kedua persaingan atau kompetisi, yang ketiganya ini transaksional, biasa dengan hal-hal yang transaksional, karena pengen berkompetisi maka harus ada menang kalah, harus ada yang berprestasi dengan diakui ya, dengan menunjukkan sesuatu yang, maksudnya kalau di homeschooling kan ada yang ya udah biasa aja, sederhana aja, nggak apa-apa jadi orang yang biasa-biasa aja juga gitu kan, ada sebagian yang begitu. Atau kalau saya sendiri ya dalam bahasa, kemarin saya juga agak meluruskan ya kalimat yang agak pesimis dari ada pendapat yang bilang, kita pasti diakui kalau kita sudah berprestasi. Kalau saya kalimatnya lebih kepada kita pasti diakui, nggak mungkin kita nggak diakui. Atau pertanyaan, sejak kapan kita nggak diakui? Kita kan warga negara Indonesia, kita kan penduduk asli di sini, dan kita orang yang berkiprah di masyarakat, kita orang orang yang ya dalam secara umum dalam tanda petik ya, kita ini orang baik-baik kok, yang masa nggak diakui, atas dasar apa tidak diakuinya gitu. Jadi kita sebagai ibarat anak yang lahir dalam sebuah keluarga, masa tiba-tiba tidak diakui, cuma gara-gara nggak ngurus KTP gitu misalkan, atau nggak ngurus kakak, tiba-tiba jadi nggak diakui sebagai anak, kan nggak mungkin. Makanya saya bilang kita ini pasti diakui, hanya belum didata. Makanya semangatnya lebih kepada, kalau saya menyarankan supaya lebih fokus pada pendataan saja, sekedar pendataan, jangan banyak regulasi yang membuat orang itu pertama jadi susah, bagi orang yang baik-baik ini menjadi susah nih. Atau orang yang licik ini akan muncul moral hazard-nya, yang mengakal-akali. Misalkan kayak contoh, kalau suruh buat rapot ya, waktu itu kan kalau daftar ke PKBM sebagian bikin rapot sendiri. Itu kan kalau orang tua ngisi rapot untuk anaknya, kalau mau dibilang anaknya berprestasi, sementara si orang tua ini punya moral hazard, punya punya ya penyakit lah gitu secara moral, dia akan isi yang bagus-bagus, kan nggak mungkin diisi yang jelek-jelek buat nilai anaknya, karena dia pengen anaknya berprestasi dan lanjut dengan nilai yang bagus. Sementara hitung-hitungan, raport atau untuk hitungan pengakuan ijazahnya kan dilihat dari ukuran nilai, nggak mungkin diisi dengan yang jelek-jelek. Atau dalam bahasa yang lebih vulgarnya, dia nggak mungkin jujur lah, kalau anaknya jelek nggak mungkin disebut jelek. Nah, ini kan banyak hal gitu yang menjadi bias, dan nanti kita lihat ternyata di sini banyak potensi bias yang belum terselesaikan. Nanti mungkin kalau draft ini diperbaikinya sesuai dengan saran-saran atau masukan dari, pihak publik yang diundang kemarin, sekitar 100 orangan itu, mudah-mudahan sih diperbaiki ya. Ini draft yang terakhir, ini sambil dibaca aja.
Saya nggak akan bacain semuanya karena suaranya juga nanti habis. Ini dasarnya ini Undang-Undang 20 tentang Sisdiknas, kemudian nomor 57 tentang standar nasional pendidikan. Di Sisdiknas ini ada penjelasan bahwa dalam pendidikan di Indonesia, pendidikan nasional itu diakui 3 jalur. Jalur formal, jalur non formal, jalur informal. Nah, katanya homeschooling ini atau sekolah rumah ini, sekolah rumah dianggap jalur informal. Gitu. Jadi kalau formal jalurnya sekolah, non formal lewat PKBM, kemudian informal melalui jalur sekolah rumah. Sementara selama ini katanya sudah disediakan 3 jalur, tapi ternyata untuk exit point-nya, untuk keluarnya itu cuma 2 jalur, ijazah sekolah dan ijazah kesetaraan. Ijazah informalnya nggak ada. Nah, ini. Kalau saya pribadi, kalau boleh kasih pandangan ke pihak berwenang, ya kalau saya lebih setuju ya jalurnya 2 aja, nggak apa-apa gitu. Jadi yang informal ini tidak perlu dibuatkan jalur, tinggal diberikan akses untuk masuk ke jalur formal maupun non formal. Karena memang secara pembagian saya sendiri tidak setuju dengan adanya pembagian pendidikan menjadi 3, ya, bahwa pendidikan itu formal, non formal, dan informal. Seharusnya pendidikan itu secara kelembagaan hanya 2 saja, formal dan non formal. Sementara yang belum masuk keduanya ya udah nggak apa-apa. Anggap saja belum berpendidikan atau tidak berpendidikan. Kayak contoh keluarga saya ini anak-anak tidak sekolah berarti boleh dianggap tidak berpendidikan atau pendidikannya tidak diakui. Kalau ekstrim gitu ya, kalau pandangan ekstrim. Tapi nanti tinggal dikasih akses. Kalau mau diakui ya udah ikut aja kesetaraan, udah beres gitu ya. Cuma ini mungkin ada cara berpikir yang lain bahwa kalau tidak mengakui seolah-olah itu melanggar hak ya, padahal tinggal diakui cuma mungkin tidak disetarakan atau belum terstandarkan. Ya kan? Kayak misalkan ini aja ya, problemnya itu kan cara pandang formalisme tadi. Kayak misalkan orang yang tidak bekerja secara formal itu dianggap pengangguran. Nah, tapi kan secara administrasi di negara, di KTP kita boleh nulis diri kita tuh sebagai pedagang, tanpa harus menunjukkan kita punya badan hukum dagang gitu ya, misalkan punya PD perusahaan dagang atau CV, kita boleh nulis sebagai pedagang. Kalau yang bekerja dia PNS, tulis PNS, wirausaha sebagai pegawai di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, itu nulis sebagai pegawai swasta. Nah, yang pedagang kan sebenarnya informal, dia nih mau buka warung di rumah misalkan, atau punya dagangan, jual es, gitu ya, keliling. Itu kan diakui secara administrasi untuk pendataan, dia tidak menulis dirinya sebagai pengangguran, tapi pedagang. Itu sesederhana itu sebetulnya kalau untuk pendataan. Tapi kalau untuk penyetaraan, apalagi penyeragaman ya, misalkan nggak boleh ditulis di KTP-nya pedagang kecuali gini 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 gini, berarti akan ditulis pengangguran dulu. Nah, itu akan meningkatkan jumlah angka pengangguran yang memang sudah banyak jadi tambah banyak. Begitulah angka anak sekolah yang jadi ukuran, seingat saya masih jadi ukuran indeks manusia, indeks pembangunan manusia kalau nggak salah ya, indeks pembangunan manusia Indonesia. Saya lupa nama istilahnya. Tapi yang jelas yang di situ diukur dari sisi pendidikan, kalau tingginya pendidikan atau ukuran bahwa masyarakat itu terdidik dari angka lamanya anak-anak bersekolah. Tadinya angka bersekolah, kemudian jadi lamanya anak-anak bersekolah. Masyarakat disebut sehat ketika banyaknya rumah sakit sebagai wujud negara melayani atau sigap terhadap masyarakat yang sakit. Nah, ini kan ukuran-ukuran apa ya? Ukuran-ukuran kuantitatif yang diselewengkan formalisme, kemudian diukur secara kuantitatif. Ya, angkanya kalau misalkan anaknya nggak masuk sekolah berarti dianggap atau yang masuk sekolah hanya sedikit, jadi angka bersekolah sedikit, berarti manusia yang terdidik hanya sedikit. Nah, ini kan salah ukuran sebetulnya.
sudah di pendidikannya juga pembagiannya rancu, kemudian alat hitungnya juga kurang pas gitu ya. Sama juga seperti hal yang fenomena ketika ada wacana waktu berapa tahun yang lalu itu ya, ada membandingkan jumlah pakar, jumlah orang bergelar doktor di Indonesia ternyata saya lupa persentasinya, kalau nggak salah tidak sampai 2% dari penduduk Indonesia yang ahli atau gelar doktor. Ya, sebentar ya Pak Mehmet, dikit lagi. Jadi yang bergelar doktor itu hanya nggak nyampe 2%, sementara negara-negara maju sudah sampai 20%. Maka diberikanlah program 5.000 doktor, digenjot beasiswa. Sementara dengan percepatan itu membuat orang tadi muncul moral hazardnya ya. Udah yang penting dokter, atau udah kasih beasiswa, kualitasnya akhirnya tidak dipertahankan, lama-lama menurun. Kalau kata dosen saya dulu, ini kalau kita nggak bisa ukuran kita nggak bisa kejar, ukurannya diturunin. Padahal ada cara-cara lain gitu ya. Contohnya kayak semacam ini yang terjadi kemarin, fenomena memberikan gelar doktor kepada Ibu Megawati atau kepada Ibu Puan Maharani atau kepada yang lain, sebagai salah satu contoh menambah jumlah dokter. Nah, tinggal itu kan secara praktis pendataan akan muncul ya. Secara kualitas tidak terganggu kehidupan. Tinggal dan tidak muncul moral hazard. Tinggal berikan saja gelar-gelar dokter kepada para ahli atau pakar di bidang masing-masing ya. Di pendidikan mungkin banyak guru-guru yang bisa dikasih gelar doktor, para dosen yang bisa dikasih gelar doktor. Kemudian di bidang ekonomi, para pebisnis mungkin yang punya pabrik banyak, punya kantor, punya karyawannya di atas 1.000, misalkan bisa langsung dikasih dokter pendidikan dengan cara kursus singkat gitu ya, atau yang lainnya. Jadi banyak sebenarnya cara-cara teknis. Silakan Pak Mehmet kalau mau komentar dulu. Atau Bu Bibi ini jangan. Apa namanya, menarik tadi yang bicarain masalah ukuran-ukuran statistik tadi. Jadi ya, mangga. Sebenarnya tujuan pemerintah ngeluarin ini apa ya Tats ya? Peraturan ini gitu. Jadi kalau dari singkatnya sih kelihatannya kemarin supaya mereka mudah mengukur gitu. Jadi mau ada berapa jumlah pesekolah rumah sudah dibuatkan, ini yang peraturan Menteri nomor yang poin ketiga nih. Sudah ada peraturan Menteri Pendidikan 129/2014. Cuma mereka belum tahu cara ngitungnya, dan banyak yang belum daftar juga, mendaftarkan diri, kemudian mereka kalau udah daftar gimana cara menilainya, antara yang lulus dengan nggak lulus, yang berkualitas dengan nggak berkualitas. Nah, di homeschooling sendiri kan kemarin juga ada perdebatan, kita nih nggak ada lulusan, makanya nggak ada standar kompetensi lulusan, dihapus sama mereka. Setelah mereka sempat buat di draft sebelumnya katanya ada kompetensi lulusan, akhirnya nggak, karena banyak yang nggak mau lulus dan memang tidak ada istilah lulus lulus dari homeschooling. Akhirnya mereka cuma kompetensi homeschooling usia 9, usia 12, usia 15, dan usia 21 kalau nggak salah kemarin. Jadi ya cuma dibuat itunya aja gitu. Nah, mereka dengan cara berpikir yang dugaan saya tadi, formalisme, kemudian juga kompetisi gitu ya, transaksional. Nah, mungkin tambahannya lagi tadi ya dengan kuantitatif ya, dengan hitung-hitungan angka untuk memudahkan, tapi tidak mau membuka diri dengan paradigma yang lain. Kalau misalkan mau membuka paradigma kan tinggal sederhana ya, misalkan yang di kota-kota, kalau mau daftar sebagai pesekolah rumah, tinggal buat akun di aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, misalkan daftarkan nama orang tua, nama anaknya. Sebelumnya itu udah ada isu di Juknis itu, pernah orang tuanya harus sarjana. Nah, kemudian di sini nanti kita lihat di draft sini, cuma yang penting orang tuanya bisa tidak buta aksara katanya. Ini pun masih dikritik lagi kemarin sama ada seorang ibu yang mengkritik, ini tidak orang tua homeschooler ini harus tidak buta aksara, ini aksara apa Indonesia maksudnya katanya. Kan di daerah tidak beraksara Indonesia, tapi mereka tetap berpendidikan dengan aksara daerah masing-masing katanya. Orang-orang yang di kepulauan, di daerah-daerah terpencil,
atau mereka tidak diakui sebagai warga negara Indonesia atau gimana? Ini kan jadi problematis ya, akhirnya ya nggak tahu tuh, nanti udah dikritik lagi, Bu, harus aksara Indonesia, berarti kalau nggak beraksara Indonesia tidak diakui. Daripada tidak diakui kan mendingan dimasukin, kalau saya kemarin sarannya lebih baik banyak poinnya itu adalah tugas pemerintah, jangan menstandarkan ke sekolah rumahnya, atau sekolah rumahnya jangan distandarin, tapi banyaknya tugasnya pemerintah, kewajiban pemerintah terhadap masyarakat yang sekolah lewat jalur sekolah rumah atau tidak mau sekolah, harus disediakan misalkan kursus bahasa Indonesia di Dinas Pendidikan. Jadi nanti tinggal diwajibkan, sederhana kan, sekolah rumah di usia 15 tahun atau 18 tahun harus sudah punya sertifikat semacam TOEFL gitu kan untuk kursus bahasa Indonesia. Kursusnya mungkin bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, diselenggarakan bisa kerjasama dengan lembaga kursus atau dengan dinas langsung. Kalau saya lebih setujunya sih lebih langsung ke dinas atau melalui aplikasi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Jadi semacam ruang guru tapi plat merah lah. Kemarin kan ini kita main semacam apa ya, kejar-kejaran karena dianggap bisnis gitu. Kalau dianggap bisnis, merebut lahan atau pasarnya ruang guru, akhirnya dikerjasamakan. Padahal kan tinggal buat aja aplikasi yang langsung oleh pemerintah. Pamong belajarnya juga bisa dari pegawai negeri yang sudah memang di bidangnya untuk mengajar bidang tertentu gitu, daripada liar kayak kemarin ya, yang mau apa tuh prakerja dan lain-lain harus ngambil kursus di aplikasi-aplikasi yang meskipun buatan orang Indonesia tapi jadi semacam apa ya, tidak punya keterukuran dan jadi tidak punya hubungan dengan dinas kita nih. Ya, gitu. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi kurang lebih mereka sebetulnya pengen ngukur juga betul seperti yang saya katakan, tapi punya paradigma yang berbeda, makanya jadi ngukurnya gimana nih? Kayak kita yang kita praktisi sekolah rumah kan udah cenderung banyak yang gimana ya, kalau kita kayak misalnya ke kurikulum udah santai aja kita, tapi kalau banyak kan orang kayak ini pendapat umum tentang sekolah rumah. Kalau mau sekolah rumah nanti kurikulumnya gimana? Berarti ibunya harus pintar ngajarin semua bidang studi dong. Nah, itulah kurang lebih ya gambaran orang-orang yang tidak terjun atau tidak tahu dunia kita-kita nih. Nah, mungkin para pemangku kebijakan yang mau buat rumusan ini gitu. Nanti ngukurnya gimana? Rapotnya gimana? Nilainya gimana? Kalau 12 tahun dia berarti lulus apa? Disetarakan dengan apa? Nah, gitu. Cuma karena berbagai macam dugaan dari orang-orang yang menyusun ini, kemudian dilengkapi dengan orang-orang yang masuk, saya walau alam yang masuk dari Asafon, Pena dan PHI, mungkin beragam juga pandangannya, sehingga hasilnya ya gini, kalau saya ngelihatnya masih ada, nanti kita lihat teknisnya di bawah-bawahnya itu banyak pasal-pasal yang tabrak-tabrakan gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi di sini landasannya cuma 3. Kemarin ada yang masukin tentang Undang-Undang Perlindungan Anak untuk sebagai bahan dasar juga. Di sini ada ibu yang mengusulkan apa, Undang-Undang Perlindungan Anak juga karena ini adalah hak anak katanya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih nanti akan ada hasilnya ini nanti nih akan ditetapkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan namanya apa sih sekarang? Mendikbud Ristek. Namanya Mendikbud Ristek ya. Tentang standar nasional sekolah rumah. Padahal ini ada seorang dokter juga kemarin, dokter pendidikan yang undangan dari universitas ya, ada beberapa pandangan, ada 2 kalau seingat saya komentar tentang kita nih kenapa distandarkan, kan udah tahu informal. Jadi formal itu dibikin karena pendidikannya itu ada standarnya. Makanya wajar gitu ya. Terus kemudian non formal dibuatkan standar, disetarakan atau disamakan atau mengikuti ukuran formal, tapi dengan bentuk kelembagaan yang tidak formal gitu ya. Nah, informal ini kan menunjukkan tidak ada. Makanya kalau saya sebenarnya informal ini sebetulnya nggak ada. Cuma kalau saya bilang itu di forum kan jadi aneh, saya sebagai pelaku malah menganggap diri sebagai tidak ada gitu ya.
Maksudnya tidak ada secara kelembagaan dan pemerintah ini kan cukup mengatur kelembagaan saja gitu, jangan mengatur hal-hal yang tidak terlembaga gitu. Kayak orang mau dagang nih jualan cilok, kemudian kamu nggak bisa disebut sebagai pedagang cilok kecuali memenuhi standar berikut gitu. Orang mau bikin es buah, mau jualan jus di depan rumah, kamu pedagang bukan? Saya punya warung kecil Pak, dagang. Dagangnya apa? Nggak bisa kamu disebut warung kalau gitu. Karena mengikuti standar ini eh, antara yang diakui dengan yang distandarkan. Nah, harusnya kalau mau standar tapi jangan ada nuansa tidak mengakui gitu ya. Hanya cukup standar saja. Jadi yang mau silakan distandarkan, yang tidak mau tidak berdampak gitu ya. Kalau ini kan masih berusaha ngambil data semua tapi semuanya harus ngikutin standar. Disebut ini sini standar minimal gini ya. Di ini kita baca di bawahnya. Oh iya nih kata Bu Sari kayak mau ngobok-ngobok ya. Ya tadi jadi terlalu terlalu posesif, pengennya homeschooling itu gini-gini aja dah gitu, terus protektif. Nanti kalau ada terorisme gimana nih, paham teror kemarin banyak juga tuh beberapa, muncul wacana katanya homeschooling ini jadi seperti yang pernah dirame-rame ya tahun 2 tahun lalu, homeschooling ini menghasilkan terorisme. Menurut saya agak malas menanggapi itu karena ya yang sekolah juga banyak yang jadi teroris, yang pesantren banyak, yang jadi koruptor banyak perguruan tinggi, tapi kan nggak ada hubungannya gitu dari sisi kelembagaan nggak ada hubungannya itu. Itu mah karena lemahnya ideologi dan teladan aja kalau menurut saya dari para tokoh lemah, kemudian penyebaran ideologinya, penyebaran agama yang rahmatan lil alamin itu kurang. Muncul terorisme, muncul korupsi gitu ya. Nah, ini mereka mau membuat standar nasional katanya kriteria minimal di seluruh wilayah hukum. Nah kan wilayah hukum Indonesia kan luas, nggak kayak Singapura ketahuan nih berapa kota, terus yang tertinggal daerah mana aja misalnya. Indonesia mau diukur, disamain orang Jabodetabek ketika ngobrol ini, kemana aja ada yang kontra gitu ya. Saya nggak mau diatur-atur ribet-ribet Pak, saya belajarnya ada yang dari apa Jungle School kalau nggak salah. Saya ini orang jungle Pak, teman-teman di sini belajar, pokoknya udah bertani, apa, yang penting kita ada karya, terus menghasilkan gitu ya. Antara antara misalkan sebagai contoh gini aja, ada masyarakat yang bertani, kemudian anak-anaknya dikoordinir untuk belajar pertanian, akhirnya terjun ke ladang, kan nggak perlu diukur-ukur. Paling mereka ngukur panennya banyak, terus mereka bisa ngelola lahan. Dibuatkan standar itu bingung, kecuali dibuat entitasnya masing-masing muncul gitu ya. Misalkan melalui jalur pertanian, pendidikan melalui jalur pertanian, pendidikan melalui, jangan disebut jalur informal, gitu. Pendidikan melalui jalur industri, pendidikan melalui jalur perdagangan, anak-anak yang pedagang bisa bantuin, bisa jaga warung, misalkan. Akhirnya bisa ngurus warung sendiri, bisa buka warung sendiri, gitu ya. Begitu juga yang nelayan ya, anak-anak melalui jalur pendidikan melalui jalur nelayan, gitu ya. Kalau mau dibuat begitu harusnya. Jadi payungnya ini nggak usah buat standar nasional informal gitu ya, atau standar nasional sekolah rumah. Jadi cukup cukup ini aja, misalkan peraturan menteri untuk sekolah rumah diperbaiki yang kemarin yang 129, juknisnya misalkan pemerintah tugasnya apa, masyarakat tugasnya apa. Cukup misalkan tugasnya mendaftar. Nah dari BSNP sendiri sudah dominan suaranya, kita tidak harus mendaftar ke jalur PKBM. Nah ini banyak yang karena nanti ada pasal yang menyebutkan kita bisa mendaftar ke unit atau satuan pendidikan lain, tidak harus ke PKBM. Tapi tidak tegas menyatakan harusnya kita langsung daftar aja ke dinas. Harusnya langsung aja daftar ke dinas kalau menurut saya, kalau mereka mau dapat data kita gitu ya. Daripada ke tempat lain nanti ada biaya, nanti ada macam-macam. Katanya dinas pengen langsung, kalau bisa sih kayak sekolahan aja, langsung diinput datanya, takutnya orang tua nggak pada ngerti. Ya atau dibuat ngerti ya, tugas pemerintah kan dibuat ngerti bisa. Orang tua suruh buat akun WhatsApp sama akun Facebook aja cepat belajarnya. Kan tinggal suruh kasih aplikasi, kasih website, silakan diakses. Bagi yang tidak bisa mengakses, silakan datang ke kelurahan misalkan. Akan dibantu diisi oleh ini. Ngisinya kan paling misalkan ngupload KTP kita, nomor ini apa, nama anak, usia berapa, belajar apa, upload atau foto kirim. Udah gitu, nggak usah di standar-standar, kan lebih sederhana gitu. Kalau mau dapat data, oh ternyata masyarakat Indonesia pada belajar gitu ya. Ternyata warga negara kita ini
pada belajar loh. Buktinya apa? Nih buktinya ada data kuantitatifnya. Ini ada laporannya di sistem. Di sistem pendidikan kita, sistem informasi kita, ada nih sekian orang tidak sekolah tapi dia belajar ini. Kan gampang tuh ya kalau untuk dapat data. Tapi kalau mau diatur-atur, orang tuanya harus begini. Sampai ada standar biaya. Tuh, kemarin saya agak lucu juga di sini. Standar biaya sekolah rumah. Gimana cara mengukurnya? Akhirnya standar biaya disesuaikan dengan kegiatan belajar. Masalahnya anak sekolah rumah ini kan main layangan dibilang belajar ya kan, mandi hujan-hujanan dibilang belajar. Nah, jadi tinggal kalau definisi belajarnya bebas, sekolah rumah ini ya tinggal ke shopping aja nih, belanja aja yuk ke pasar gitu. Akhirnya biayanya biaya belanja, nggak ada biaya-biaya itu kan, kita tinggal main ke silaturahim ke keluarga, ke kakek nenek itu dianggap belajar. Yang penting ada mekanisme pembelajarannya dan memang ada semangat belajarnya di situ. Nah itu karena informal nggak perlu diukur harusnya. Tapi ya mereka maunya ngukur. Jadi kemarin ini saya sendiri cuma berusaha beri masukan yang kalau mau ngukur gini aja deh sederhananya gitu. Jadi mereka udah nggak mungkin dibilang jangan ngukur kalau untuk di kemarin ya, karena mereka sedang menyiapkan naskah. Kecuali nanti naskahnya digugat aja atau peraturan menterinya digugat, dikritik untuk dibatalkan. Kalau ini kan mereka tim yang kalau nggak mungkin tim itu disuruh bikin naskah akademik ternyata dibatalkan atau nggak ada standarnya karena mereka ditugaskan untuk menyusun standar. Jadi kemarin sangat terbatas sekali ya perannya itu. Kemarin para undangan pun hanya kasih pandangan-pandangan supaya standarnya hasilnya jadi peraturan menteri yang tidak terlalu tadi bahasanya mungkin tidak terlalu mengopok-opok ya, atau yang lainnya lah. Kurang lebih seperti itu. Di sini masih ada semangat fleksibilitas dan non komersial. Ini kemarin juga udah banyak yang kasih apresiasi ya. Udah bagus nih fleksibel dan non komersial. Tapi ternyata fleksibelnya juga versi mereka gitu ya. Sekolah rumah adalah orang tua wali. Nah di sini yang definisi ini yang berkali-kali dikritisi. Sekolah rumah adalah orang tua garis miring wali dan anak dalam pengampuan berusia setinggi-tingginya 21 tahun. Jadi disebut sekolah rumah itu dua entitas katanya karena selama ini orang tuanya banyak yang masih nggak peduli. Saya sebenarnya nggak setuju ini. Nanti akan tabrakan dengan banyak pasal-pasal yang dibuat. Sekolah rumah itu harusnya disebut sekolah rumah itu terdiri dari penyelenggara sekolah rumah dan peserta sekolah rumah. Penyelenggaranya adalah orang tua, pesertanya adalah anak. Karena masalah yang ngajar nanti kan bisa orang lain. Orang tua kan bisa kasarnya nih ya, cuma saya takut salah paham lagi. Orang tua kan bisa panggil guru gitu. Atau nyuruh anaknya sana les baca, sana ikut ke rumah Quran yang di perumahan kita misalkan itu atau di daerah yang dekat situ ada tempat ngaji, sana ngaji. Tinggal nyuruh ngaji, nyuruh kursus, orang tua kan membiayai, nanyain gimana pengajiannya, gimana kursusnya. Kan itu bisa juga disebut sekolah rumah. Karena dia tidak masuk sekolah, cuma belajar di tempat-tempat lain. Gitu ya. Oh ya, Ahlan. Bu Bibi dan Pak Mehmet nih satu ya. Jadi begitu. Nah, tapi di sini terus ada tambah lagi 21 tahun. Kalau orang tua berarti ada profesor yang dari universitas mana ya? Ini ke sekolah rumah orang tua usianya 21 tahun apa gimana katanya. Nah, karena dibuat supaya ada orang tua, supaya orang tua terlibat dan tidak abai katanya. Jangan udah nggak sekolah ternyata orang tuanya abai. Tapi ternyata ketika mau nyusun, ini usia berapa? Usianya 21 tahun. Nah, orang tua usianya kan nggak 21. Jadi terbalik lagi nih definisinya. Nah, ini akhirnya dikritik juga kemarin. Buat kurikulum ya, ini juga banyak dikritisi. Pak, buat kurikulumnya gimana? Ada alumni ya. Alumni orang yang sebelumnya sekolah rumah sekarang udah kuliah. Nah. Pak, dulu saya kurikulumnya berubah terus setiap minggu. Terus harus lapor terus setiap minggu apa gimana katanya. Saya nyusun nih mau belajar, ternyata besoknya saya mau belajar ini, mau belajar coding. Besoknya udah selesai atau nanti lagi aja deh belajar robotik dulu. Belajar otomotif deh. Kan ada juga yang begitu ya. Mau dibuat kurikulum yang kadang-kadang
atau pasti tidak terlaksana. Kalau sebagian mama bilang buat kurikulum itu pasti tidak terlaksana. Nah, kemudian standar sekolah rumah adalah kriteria minimal terhadap penyelenggara pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini juga nih. Jadi yang disebut pendidikan adalah pendidikan dasar dan menengah, usianya 21 tahun. Kemudian nanti ternyata di prakteknya ada pasal-pasal yang menyebut hanya pendidikan dasar saja. Berantakan lah. Mungkin terlalu banyak tangan atau terlalu banyak yang ngedit kali ya, yang baru masukkan. Tim penyusun draftnya mungkin beda-beda antara yang nyusun draft pasal sekian atau bidang ini beda tim segala macam. Biasanya begitu ya. Jadi dan belum di kalau di buku itu kan harus ada penyelaras akhir ya, yang baca total harusnya ada misalkan 2 atau 3 orang pakar pendidikan yang membaca secara tuntas, kemudian nyoret-nyoret gitu ya, sebelum dibikin draft. Mungkin ini belum tahapnya kurang. Sudah diuji publik, tapi masih kayak gini. Sekolah rumah adalah kita lihat tentang standar isi itu ya, sampai lingkup materinya apa, pelajarannya. Nah, mereka cuma menyantumkan harus ada pelajaran agama, kewarganegaraan, kemudian literasi berhitung gitu ya, membaca bahasa Indonesia dan berhitung. Nah, ini aja pada ribut. Nah, literasi apa nih? Literasi maksudnya numerik, belajar berhitung, atau ada literasi finansial, literasi teknologi. Ada memasukkan harus belajar IT karena sekarang masa pandemi. Nah, ini salah satu pendapat dari tim penyusun. Karena masa pandemi kita seharusnya sudah mulai melek IT katanya. Nah, saya termasuk yang kritik waktu itu, langsung saya lewat chatting, saya komentar bahwa ya kalau di kepulauan tetap aja di daerah terpencil mungkin pandeminya juga nggak ada atau tidak banyak interaksi dengan orang luar, orang nelayan daerah pesisir yang tidak, ini kan warga negara Indonesia juga, yang juga nggak perlu akses internet dia untuk tumbuh kembang dan untuk belajar sampai usia 21 tahun, selama dia nggak datang ke kota, dia tetap manusia gitu ya, tetap hidup dan berkembang. Nah, karena mau disama-samain ya, orang gunung, orang laut, orang kota, orang desa mau diukur standarnya. Sementara tidak ada lembaga yang, kalau sekolah kan ngukurnya gampang ya, tinggal pokoknya di pedalaman atau di gunung mau di pesisir pantai, asal dibuat sekolah, dibikinin seragam kan mereka bisa ngukur. Yang kelas 1 usia sekian, pelajarannya sekian. Kalau belum bisa, belum lulus, atau dikasih les lagi supaya bisa ngikutin standar kurikulum yang dibuat. Tapi kan sekolah rumah nggak kayak gitu semangatnya. Standar tenaga kependidikan adalah kriteria minimal nih kualifikasi. Nah, ini jadi siapa nih standar kependidikannya sekolah rumah? Ternyata karena isinya adalah orang tua dan anak, berarti orang tua harus begini nih, harus bisa jadi teladan, perancang pembelajaran, mentor, fasilitator, motivator. Nah, pasti bingung lagi nyusunnya gitu. Apalagi kalau petani sama nelayan, suruh nyusun lembar rancangan belajar. Rancangan belajarnya apa? Ya cuma suruh diajak aja kan untuk pergi ke laut kalau nelayan nangkap ikan, bantuin kalau petani nanti sampai bantuin nanam, bantuin panen, bantuin menyiangkan hasil panen, bantu ke pasar jual hasil panen kan. Standar sarana prasarana, kriteria minimal tentang alat, nah ini juga kan bingung kan. Alat belajar tuh apa definisinya kalau untuk yang informal ya, semua bisa dijadikan alat belajar. Harus punya gadget, harus punya akses internet. Kemarin ada persepsi seperti itu dari ini kan supaya kita terakses dengan dunia. Ya, tapi tetap aja terakses dengan dunia itu tidak harus jadi alat belajar yang dimiliki setiap orang gitu ya. Ada di beberapa daerah terpencil itu cukup datang ke kelurahan kalau mau main internet gitu ya. Nah, iya betul, bikin dokumen tertulisnya paling ribet apalagi ya. Jadi bikin dituliskan kan nggak setiap, apalagi ada yang lahirnya dalam budaya yang disebut orality ya, tradisi lisan, tidak biasa menulis. Ya, harusnya kan kalau misalkan bisa zaman podcast sekarang kan, gimana nih portofolio, ceritain aja anaknya udah ngapain gitu ya, bikin login pakai apalah Google Speech atau apa, atau video call atau rekam, itu juga belum tentu punya gadget di daerah pedalaman kan. Harusnya fokus pada tugas pemerintah aja kalau mereka mau melayani dan mendata. Mereka melayani agar mendapatkan data, jangan dibilang kalau mau diakui harus mau diatur.
Ya kan orang di daerah pedalaman bingung ya, daerah pesisir, daerah kepulauan, nggak kalau nggak diakui ya udah gitu. Negara rugi kehilangan jumlah warga negara atau kehilangan SDM dan dia akan kehilangan klaim otoritas terhadap misalkan pulau-pulau itu orangnya nggak diakui sebagai penduduk, tidak diakui sebagai pelajar. Akan akan lemah gitu ya. Ideologi nggak akan sampai ideologi negaranya, kemudian juga pengakuan dari masyarakat terhadap pemerintah jadi kurang. Tapi kalau dia fokus melayani pemerintah, memberikan fasilitas sekaligus ngambil data kan enak tuh ya. Ya kalau di sekolah kan kasih bantuan operasional sekolah, kemudian orang sekolahnya suruh kasih laporan gitu ya. Kalau kalau mau gitu, nanti nanti ada juga nih masalah pembiayaan gitu ya. Nah, apalagi anak sekarang nggak senang nulis, ya. Langsung praktek, ya kadang-kadang langsung buat karya aja gitu ya. Ya, yang mending kalau karyanya jadi YouTuber. Kalau ditanya mana hasilnya, silakan Pak subscribe channel saya gitu ya. Dinas Pendidikan dikasih aja alamat channel YouTube-nya. Nah, itu masih agak mending, masih bisa didata karena terakses dengan internet. Tapi tidak punya standar juga, gitu kan. Nggak bisa dibikin standar juga. Misalkan videonya harus durasi sekian, tambah ribet lagi. Padahal kan banyak karya yang tidak harus pakai standar. Ya, tidak harus pakai standar itu banyak. Jadi ya mudah-mudahan aja nanti nih hasilnya nggak terlalu. Ini standar sekolah, pengelolaan sekolah rumah, kemudian ada standar pembiayaan ya tadi saya bilang juga. Ada standar pembiayaan. Biaya minimalnya apa? Kalau orang-orang yang nggak punya rumah gitu ya, atau tinggal di gubuk di pinggir pantai, apa tidak diakui sebagai pelajar Indonesia atau gimana? Padahal kalau mengaku tinggal datang atau minta bantuan kepala desa, ada berapa anak yang belajar, kasih kasih bikinin perpustakaan di desa, udah suruh nulis formulir sebagai pelajar gitu ya, atau nanti dikirim melalui petugas desa ke pusat atau lewat akses internet. Sederhana sebenarnya kalau mau dapat capaian belajar, kompetensi, nah ini disebut kompetensi lulusan tapi tidak disebut lulusan karena nggak ada yang mau lulus. Mitra sekolah rumah ini juga kemarin belum didefinisikan, katanya dengan harapan jangan didefinisikan nanti mungkin berkembang, zaman berubah, mungkin 5 tahun lagi bukan cuma PKBM, bukan cuma lembaga kursus, mungkin ada yang punya startup aplikasi ya, bingung lembaganya apa, kayak misalkan ini ya, marketplace itu kan 5 tahun sebelum ada marketplace kan orang nggak terpikir, oh ternyata ada tempat belanja kayak gini dan bisa jadi mitra untuk usaha gitu ya. Nah, sekolah juga mungkin selain ruang guru dan lain-lain gitu ya, ada aplikasi belajar, mungkin nanti ada e-learning lain, ya tinggal diakreditasi oleh pemerintah, kemudian diakui gitu aja sebenarnya. Tapi udah disebutkan ada mitra sekolah, sayangnya ini eh, definisinya kurang ya, jadi perorangan atau badan, bisa juga katanya mitra sekolah itu perorangan, akhirnya semua orang kan bisa. Jadi katanya ini supaya mencakup homeschooling majemuk yang katanya ini beberapa keluarga berkumpul untuk saling berkontribusi, saling sharing pembelajaran. Jadi itu disebut mitra mitra pesekolah rumah. Padahal mereka itu sama-sama pesekolah rumah gitu ya. Kalau itu yang dimaksud mitra. Itu ini apa komen sekolah rumah pengen didata, pengen diurusi, tapi yang ngurusi bingung. Di masa pandemi malah jadi solusi orang untuk sekolah rumah ya, paling penting bisa berkarya, dikasih akses, mau lanjut didukung. Nah, memang harusnya gitu ya. Cuma katanya kan gini kalau bahasa birokrasi, saya pengen dukung nih, tapi dukung siapa nggak ada datanya. Terus didukungnya dalam bidang apa? Harus punya ininya dong, punya ukurannya dong gitu mereka biasanya. Cara berpikir birokratnya sebenarnya yang harusnya dilenturkan dan diluaskan. Kalau misalkan masih dengan cara gitu, ya kayak pertama kali Nadiem Makarim jadi menteri, orang pada kaget-kaget. Ya, terlepas dari cara pandang pendidikannya, saya nggak setuju cara pandang pendidikannya, tapi secara terobosan itu sebagai contoh orang yang punya pola pikir beda di dunia industri digital masuk ke pendidikan, tiba-tiba banyak buat terobosan, RPP 1 lembar lah, kemudian sistem informasi pendidikan yang diubah, kemudian kerjasama dengan dunia industri yang sebelumnya tidak terlalu terpikirkan oleh para pakar pendidikan, tiba-tiba dia bikin konsep belajar merdeka dengan cara
bisa langsung magang ke industri atau langsung kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Nah, itu secara terobosan kan contoh gitu ya, satu orang aja punya pandangan yang berbeda dengan para pakar pendidikan. Cuma karena dikasih ruang, dikasih jabatan, kasih wewenang, dia bisa menerapkan itu. Nah, sekarang ada berapa banyak jumlah orang yang punya pikiran yang berbeda-beda ini tentang pendidikan, apalagi di dunia sekolah rumah ya, di homeschooling itu banyak orang tua yang punya pikirannya di luar dari mainstream atau punya solusi sendiri, punya cara sendiri yang ya bisa dibuktikan ke anaknya ternyata anaknya sukses gitu. Nah, kalau mereka-mereka ini dikasih juga wewenang, coba deh buat aturan sendiri, coba buat terobosan atau solusi buat yang lain. Itu kan pasti punya pola yang berbeda. Nah, jadi semangatnya sebetulnya harus jangan semangat menyetandarkan yang informal, tapi memperbaiki yang formal dan non formal supaya yang belum masuk formal akan masuk ke formal. Ada sebagian yang nggak mau sekolah karena sekolahnya katanya banyak bullying lah, sekolahnya kurikulumnya jelek lah, atau kurikulum tidak sesuai. Nah, itu dari banyak orang yang tidak mau sekolah karena itu. Harusnya kan diperbaiki. Atau yang non formal, non formalnya katanya kurang kurang rapi, kualitasnya, fasilitas, sarana, akhirnya nggak mau masuk. Akhirnya dia milih informal, udah sendiri aja deh. Yang penting bisa gitu ya. Harusnya begitu aja, diperbaiki formalnya, non formalnya. Kemudian diberikan akses yang mudah. Diberikan akses yang mudah dengan alat ukur yang sederhana tapi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu jadi yang homeschooler nanti gimana kalau mau kuliah misalkan, ya tinggal diberi akses, kemudian apa pertanggungjawabannya bisa masuk misalkan tadi dengan portofolio atau dengan tes dulu, tes masuk perguruan tinggi khusus pesekolah rumah misalkan ya. Jadi beda tesnya lebih banyak, misalkan kalau yang sekolah mah cukup setorkan nilai rapot atau nilai NEM, kalau dulu ya NEM-nya sekian boleh masuk. Yang sekolah rumah dengan jalur tes, misalkan. Kan itu sederhana ya, tinggal diakui dan diberikan aksesnya, dan betul ngurusnya gitu ya. Semangatnya bukan semangat untuk berbirokrasi, maksudnya berbirokrasi itu beradministrasi panjang lebar dan harus taat administrasi tanpa tahu hakikat dan solusi apa permasalahan yang sebenarnya. Nah, birokrasi itu harusnya kan alat untuk mempermudah ya. Kementerian, nah ini pasal-pasal ya isinya ini yang diperdebatkan dan diuji kemarin bagian pendahuluan dan kita langsung ke isinya aja ya. Ini isi-isi ini. Oh ini ada pasal pemerintah daerah sesuai kewenangan mendorong dan membantu penyelenggaraan sekolah rumah memenuhi standar nasional. Nah ini sebetulnya harusnya diwajibkan ya, kewajiban pemerintah diwajibkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Nah, untuk sekolah rumah misalkan tadi membantu masyarakat untuk mengakses pendaftaran misalkan, mengakses bahan belajar, perpustakaan umum daerah, perpustakaan kelurahan, perpustakaan desa harus aktif sebagai jadi dimonitoringnya dengan cara apa? Ya mendaftarkan ke perpustakaan desa misalkan gitu ya. Sebagai di sana harus jadi anggota misalkan. Kan datanya dapat dan bisa belajarnya di sana dengan gaya bebas gitu ya. Isi bukunya juga disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing gitu ya. Di daerah yang penduduknya misalkan perkampungan non muslim gitu ya, perkampungan Kristen ya nggak mungkin kasih buku agama Islam gitu kan di perpustakaannya misalkan. Atau yang penduduknya 100% muslim gitu. Nanti pembelajarannya mungkin lebih ke arah ke agama gitu yang kulturnya santri dan lain sebagainya, banyak banyak hal yang bisa kreatif, tinggal aksesnya dan penyederhanaan dari standarnya. Ini masih cara pola pikir formal, soalnya ada standar isi, materi kurikulum, standar biaya. Nah ini sampai kalau sudah diberlakukan nanti dikasih waktu paling lama 3 tahun harus sudah terwujud. Kalau nggak terwujud, ya akhirnya mereka akan keluar dari semangat awalnya nih. Kalau nggak terwujud, berarti kamu nggak akan diakui. Nah, kemarin sempat tuh ada yang waktu harus daftar ke PKBM, ayo cepet daftar, kalau enggak nanti kesusahan lagi. Saya hanya cuma senyum aja. Kalau nggak terdaftar berarti nanti Bapak susah loh. Berarti saya nggak akan diakui oleh negara atau gimana? Saya sederhana aja pertanyaan. Masa sih saya nggak mau diakui? Negara nggak mau mengakui ketujuh anak saya gitu.
dan anak-anak yang lain yang model belajarnya kayak keluarga saya, masa nggak mau diakui? Kalau emang nggak mau diakui, biar dari awal berarti emang nggak mau gitu ya. Padahal kita ini bukan musuh, kita ini warga negara, kita ini punya potensi dan kita juga berkarya. Nah, kalau nggak diakui, sementara masih tetap warga negara dan penduduk, berarti tadi indeksnya akan turun, indeks orang yang terdidik akan turun. Jadi dianggapnya negara terbelakang karena yang sekolah sedikit, karena indeks pendidikannya kecil, gitu. Kemudian ini berlaku, nah ini udah ya, nanti ditandatanganin oleh Mas Menteri ini, kalau udah jadi. Nggak tahu draftnya nanti, ini draftnya isi lampirannya adalah ini. Terbaca nggak? Saya pindah ini terbaca nggak? Pindah file ini. Saya buka file draft lampiran, terbaca nggak? Terbaca ya, draft lampiran. Oke. Takutnya masih yang tadi filenya nggak sharing. Nah, ini bagian 1. Kebaca ya, kalau terbaca silakan langsung dibaca. Ini pengantarnya. Orang tua termasuk di dalam komponen. Kalau nggak terbaca tolong di komen ya. Sekolah rumah adalah praktik pendidikan dengan orang tua sebagai pendidik utama. Nah, ini berkali-kali, kalau di saya nggak banyak komentar sih kalau di sana karena beragam ya. Kalau di HSKM udah berkali-kali saya menyebut bahwa orang tua itu bukan pendidik utama, bahkan bukan pendidik. Cuma orang tua bisa menjadi pendidik kalau dia berpendidikan. Tapi yang jelas orang tua itu adalah sebutan untuk fungsi pengasuhan, bukan fungsi pendidikan. Panjang lagi ini kalau saya jelasin tentang ini. Tapi anggaplah ini benar, atau kita ngikutin frame bahwa orang tua itu pendidik utama, berarti nggak boleh ada orang lain atau menjadi aib kalau dididik oleh guru. Sayangnya ini juga diakui oleh sebagian para pendidik yang notabene guru dan dosen. Atau tidak dikritik ketika orang-orang mengatakan, ada beberapa orang tua ketika di forum juga, kita ini kan pendidik utama, ya, pendidik yang sejati itu kan orang tua. Nah, sebetulnya ini mengerdilkan sekolah malah ya. Tapi kalau saya ngomong nanti sangkain saya malah anti homeschooling dan pro sekolah. Secara konsep tidak tepat disebut pendidik utama. Sebagai pendidik pertama boleh pendidik, karena yang pertama kali sebelum keluar diajari berbagai macam nilai dan pelajaran mungkin di rumah. Tapi para kiai, para ulama itu pendidik utama itu mereka yang mewarisi para rasul. Sekolah rumah dilakukan sebagai perwujudan tanggung jawab orang tua. Kalau ini benar. Tanggung jawab orang tua salah satunya diwujudkan dengan cara memberdayakan keluarga, gitu ya, dengan memberdayakan keturunan dengan bersifat ini terlalu boros kalimatnya. Sudah pasti kalau di rumah itu non komersial itu pasti. Karena kan nggak mungkin mendaftar sekolah rumah itu mendaftar ke keluarga gitu kan. Ini kan sudah disebut kalau ini diundang-undangkan, sekolah rumah adalah entitas rumah tangga. Jadi nggak ada yang bilang saya daftar ke sekolah rumah kemana. Enggak, tinggal diwujudkan saya adalah ke sekolah rumah, saya mau diakui oleh pemerintah, daftar ke pemerintah. Bukan harus daftar kemana. Atau yang beberapa PKBM yang kalau sekolah rumah harus daftar ke PKBM, nah itu bukan harus. Karena kalau nggak daftar pun tetap sekolah rumah, tetap homeschooler. Cuma homeschooler kalau mau dapat ijazah, daftar ke PKBM. Nah itu baru betul kalimatnya. Ini kalimat yang nggak berfungsi juga nih, non komersial. Karena tidak ada proses pendaftaran siswanya gitu ya. Anak lahir diakui sama orang tuanya, diajarin kan nggak ada, harus ada proses administrasi pendaftaran. Makanya kelulusan aja nggak ada kan sudah di. Nah ini lanjut terus. Nah ini masalah legalitas. Legalitas sekolah rumah ini sebenarnya yang agak bermasalah. Ini mengakui rumah tangga sebagai tempat belajar, tapi mau distandarkan sementara orang yang sekolah juga kan rumah tangganya rumah tangga belajar juga.
Kalau definisi belajarnya umum, diakui dan legal. Legal nggak sekolah rumah sebenarnya? Masa nggak legal? Keluarga masa nggak legal? Sampai ada, boleh nggak sih kita mendidik anak kita? Kalau saya sih pertanyaannya ke filsafat lagi, masa nggak boleh gitu ya? Masa nggak boleh ngajarin anak sendiri? Boleh nggak kita jualan cilok, jualan just juice di depan rumah? Masa nggak boleh gitu aja sih pertanyaan gugatannya begitu, masa nggak boleh? Karena sebetulnya tadi masalah administrasi birokrasi itu sebenarnya gini, kita ngajarin anak kita buka TPA pengajian anak-anak tetangga itu nggak masalah dan tidak mengganggu kondusivitas, tidak butuh perlindungan, tidak butuh penjagaan, tidak butuh pendataan. Tapi kalau kita punya lembaga kursus misalkan atau kita punya majelis taklim, ternyata anggotanya atau jamaahnya atau muridnya itu mayoritas di atas misalkan di atas 50% dari penduduk, nah itu harus didaftarkan. Nah, kita punya warung nih, jajanan kecil-kecilan di depan rumah. Nggak harus didaftarkan, tapi kalau ternyata 50% penduduk di sekitar itu belanjanya ke kita, omset kita tentu sudah mempengaruhi pendapatan per kapita daerah kita, nah itu perlu didaftarkan. Atau dalam perspektif yang lebih lembut lagi, bukan perlu didaftarkan, pemerintah perlu mendata, baru perlu mendata gitu ya. Nggak usah didaftarkan, tinggal didatangin, dicatat gitu doang. Oke, mangga Mbak Ika, kalau mau pamit. Semoga hasil revisinya baik ya, amin. Ini kita bacanya sekilas aja ya, paling 15 menit lagi. Jadi ini isi-isinya, lampirannya. Nah, disebut profil sekolah rumah adalah profil pelajar Pancasila. Ini juga dikritik oleh banyak para pakar mengkritik. Bukan masalah Pancasilanya katanya. Ini profilnya baru lagi, padahal sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan juga ketika membahas tentang pelajar secara umum ya. Ada namanya profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia itu adalah pelajar Pancasila. Ternyata isinya bukan begini, bukan 6 item ini. Nah, sementara ini mau dijadiin draft legal gitu ya, jadi peraturan menteri. Sementara di undang-undang lain pelajar Pancasila isinya bukan ini gitu. Nah, ini pun dikritik. Kenapa jadi beda definisinya? Jadi orang bingung ketika membaca undang-undang, kok pelajar Pancasila jadi ini, jadi 6 hal ini, padahal di yang lain itu beda lagi ya. Profil pelajar bisa di searching deh nanti di googling ya. Profil pelajar Pancasila pasti isinya bukan 6 ini. Ya ada berwawasan global, ada apalagi lah itu saya lupa. Pokoknya intinya bukan 6 ini. Dan ini banyak dikritik. Jadi ini naskahnya sebenarnya banyak kelemahan. Nah ini prinsip-prinsip penyusunannya ini begini udah lumayan bagus ya. Selaras, tapi ternyata banyak ketidakselarasan tadi. Pemenuhan hak anak udah lumayan. Komitmen tanggung jawab orang tua sudah didorong di sini ya, supaya orang tua lebih bertanggung jawab dan peduli, bahkan terlibat loh di sini. Saya sendiri kurang setuju orang tua harus terlibat penuh, tapi kalau orang tua mengawasi dan bertanggung jawab itu saya setuju. Kalau terlibat penuh, khususnya para ayah ini jadi beban ini juga nih, psikologis kalau banyak dituntut karena harus kerja juga di luar, mungkin berkiprah di masyarakat. Jadi cukup bertanggung jawab, mengawasi, ya, memantau tanpa harus terlibat penyelenggaraannya. Personalisasi kontekstual ini menunjukkan fleksibilitas, kemudian terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Nah ini tadi harus berurut ya dengan logika dari undang-undang, undang-undang dasar, kemudian undang-undang Sisdiknas, kemudian tadi peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri itu harus terintegrasi. Nah ini aja definisi profil Pancasilanya aja, pelajar Pancasilanya aja sudah tidak integral ya, sudah beda dengan dokumen yang lain. Jadi kayaknya banyak model-model undang-undang kayak gini tabrak-tabrakan. Karena saya emang nggak terlalu tertarik ngikutin undang-undang gitu ya. Yang penting jangan diganggu aja lah, jangan saling ganggu. Kita juga jadi taat undang-undangnya juga secara umum gampang gitu ya. Karena undang-undangnya tidak memberatkan dan tidak terlalu
tadi bahasa Bu Sari ngobok-ngobok. Kalau nggak ngobok-ngobok ya kita juga enak ya, ikutin aja undang-undang. Ngapain juga menyelisih undang-undang kalau undang-undangnya bagus dan tidak ngobok-ngobok gitu ya. Tapi kalau dia yang bikin kacau ya otomatis jadi kontra dan jadi seolah-olah kita jadi pembangkang gitu ya. Nah, ini dari Bu Sari. Oh, udah maghrib ya di Kalimantan ya Kang Rian ya. Mangga. Ini juga sebentar lagi di 10 menit lagi. Komentar dari Bu Sari, ada kekhawatiran dari pemerintah kita bahwa HS sudah makin dikenal masyarakat juga harus bisa jadi takut kalah pamor. Nanti banyak orang yang homeschooling, orang yang makin sekolah dikit. Nah tadi kalau saya bahasa yang lebih ramahnya mungkin ya yang lebih diterima pemerintah tuh. Ini banyak yang bakalan tidak sekolah dan memang waktu pandemi awal itu kan udah banyak orang tua yang komitmen saya nggak mau saya sekolah lagi kalau kayak gini daripada tertular dan lain sebagainya. Banyak juga yang udah online aja. Itu sudah dibaca. Jadi kalau misalkan jumlah pelajar Indonesia akan sedikit kalau mereka tidak menambah dengan jalur ini. Jadi jalur ini harus mulai terdata lah gitu. Kalau kepentingan birokrasi kan harus bisa dibuktikan gitu laporannya supaya banyak laporan dan bisa jadi ini. Tapi kalau dari sisi para praktisi pendidikan dan pakar-pakar memang semangatnya kayak di luar negeri di global ya. Pengennya tuh kayak di luar negeri, misalkan di Amerika katanya sih sampai sudah 20% penduduknya itu homeschooler. Sampai ada dewan khusus yang mengurusi semacam dewan pendidikan tapi yang ngurusin homeschooler dan mereka bikin laporan rutin, laporan tahunan atau apa gitu. Itu dipresentasikan ke anggota dewannya, anggota senat. Itu ada laporannya, perkembangannya gimana dan ya istilahnya ada yang ngurusin tapi badan sendiri gitu ya. Mungkin bisa bikin semacam Komnas Homeschooling, Komite Nasional untuk Sekolah Rumah atau yang lain-lain Dewan Sekolah Rumah sehingga nanti nggak ribet ya berurusan dengan dinas pendidikan. Problemnya dinas pendidikan itu orang-orang birokrasi yang cara kerjanya kadang-kadang ya kita tahu sendiri lah pegawai negeri yang kerja di bidang administrasi keumumannya seperti apa dan banyak kejadian-kejadian kalau nggak pungli mungkin sekarang pungli udah banyak berkurang ya ya kalau nggak salah paham atau formalismenya tadi ya kita tidak diakui lah dia bingung nyatetnya lah segala macam jadi tidak terlayani dengan baik. Nah ini ya tadi yang banyak digugat ya peristilahan banyak yang mengusulkan agar orang tua dipisahkan secara definisi jadi orang tua pesekolah rumah atau katanya ini rujukannya home educator atau pesekolah rumah penyelenggara pesekolah rumah jadi istilahnya harusnya dipisah ada penyelenggara pesekolah rumah atau orang tua sekolah rumah dengan pesekolah rumahnya sebagai pelajar pesekolah rumah yaitu anak-anaknya yang dinilai dan yang dididik gitu ya. Ini ada lembaga uji kompetensi. Ini yang dikasih ruang oleh BSNP salah satunya. Jadi nggak harus daftar ke PKBM, nanti bisa langsung ujian kompetensi aja katanya. Ada bidang keahlian. Misalkan mau jadi chef, nanti ada langsung ikut ujian kompetensi masak. Udah layak belum disebut chef dan bergelar chef. Ya, untuk Al-Quran misalkan disebut sebagai hafiz Quran atau guru Quran. Nanti ada lembaga uji kompetensi keahlian Quran misalkan. Ini sudah dikasih sinyalemen dari orang-orang BSNP sudah punya semangat yang semangat ini adalah lahir dari semangat KKNI ya yang sama. Ada kualifikasi kerangka nasional Indonesia bahwa pendidikan dan pekerjaan dan dunia pendidikan dan dunia pekerjaan itu harus seiring sejalan sehingga profesi apapun harus bisa diukur pendidikannya atau pendidikan apapun harus bisa langsung dibuatkan pekerjaannya. Nah, ini ada plus minus ya, tergantung paradigma cara memandangnya. Kalau pendidikan yang ditarik-tarik ke dunia kerja itu akan mengubah frame tadi, frame pendidikannya jadi transaksional dan jadi sifat industri. Kalau kata sebagian pakar namanya factory education atau pendidikan berbasis pabrik. Tapi kalau semangatnya adalah semangat pendidikan dibawa ke dunia kerja sebagai dunia yang tempat dia belajar, dikembangkan banyak. Jadi bisa juga orang langsung nggak usah jadi pelajar aja, langsung jadi pegawai aja, tapi di kantornya itu ada jenjang pendidikannya. Jadi nggak cuma kalau karyawan kontrak, kalau karyawan tetap
terus jadi harusnya kan nanti jadi kalau karyawan nih pertama misalkan karyawan apa ya, karyawan yang agak inilah, agak misalkan karyawan mall, kalau masih jadi SPG atau jadi pelayan ini nanti ada pelatihan manajemen, pelatihan pelayanan. Nanti kalau jadi manajer berarti latihan keuangan apa, ada pelatihan keuangan, ada pelatihan tentang manajerial, pelatihan kepemimpinan, nanti disertifikasi. Nanti dia jadi apa lagi? Begitu juga setiap bisa juga gitu ya. Masuk pabrik tapi nanti diajarin nih, masuk pabrik jam, diajarin dulu tentang sains. Nanti ningkat lagi nggak boleh jadi manajer kalau dia belum dapat ujian sertifikasi, misalkan perkembangan sains digital atau digitalisasi produk. Bisa juga tuh, itu lebih bagus kalau dunia pekerjaan atau industri yang dibawa atau ditempelkan kepada semangat pendidikan daripada dunia pendidikan ditempelin di semangat industri. Nah, betul ya, pemerintah jadi wasit aja. Ya, mudah-mudahan pemerintah hanya memfasilitasi ya. Tadi kalau dari semangat sih iya, cuma khawatirnya tadi salah paham gitu ya. Ya, Bu Sari, ini karena pola pikir birokrasi dan pola pikir formalisme sudah terlalu kuat di orang-orang pemerintahan dan sebagian besar masyarakat begitu pola pikirnya. Jadi pengen ngatur, terus pengen, makanya kita kan masih banyak juga praktek korupsi kan gara-gara gitu ya. Pengen singkat, pengen instan, nggak mau bikin aturannya pengen bikin aturan pengen ribet, tapi ketika praktek pengennya instan. Akhirnya jadi korupsi. Gitu ya. Kemudian juga pemerintah jadi wasit aja, ya betul. Memet ini ya. Semoga begitu, kita perannya sebagai masyarakat menyuarakan aja supaya pemerintah tolong jadi wasit yang profesional gitu ya, jangan ikut jadi pemain. Tolong jangan jadi pemain. Kita harus sering suara. Saya juga sudah jadi makin sering bikin acara, bikin sosialisasi, karena saya melihat sudah makin urgent gitu ya untuk bicara. Nah, betul nih, sekolah formal jadi terancam ditutup, bukan ditutup, jadi tutup ya. Karena jadi kalau di diskusi ini antara istilahnya BDR, belajar di rumah atau belajar dari rumah dengan homeschooling, jadi bingung mereka sendiri. Karena sekolahnya nggak datang ke sekolahan, nah, terus mereka akhirnya online. Sementara yang selama ini homeschooler itu ketika mau belajar, dia belajarnya online. Udah nggak usah sekolah, saya bisa ujian Cambridge, saya bisa ujian apalah, mau tersertifikasi, saya mau belajar bahasa Inggris online, dapat sertifikat TOEFL juga, saya mau belajar apa, banyak keahlian-keahlian akhirnya di online. Nah, sementara yang sekolah juga sekarang jadi begitu ya, ngikutin polanya akhirnya jadi nggak punya definisi. Ya mereka yang salah sendiri ya, membeda-bedakan formal secara, jadi harusnya kan formal dengan non formal itu kelembagaannya saja, bukan aktivitasnya, apalagi dibedakan entitas sosial ya, bahwa oh ini anak sekolah, ini anak nggak sekolah. Dan selama ini jadinya homeschooler terpaksa menyebut diri sebagai kami anak tidak bersekolah. Padahal ya kalau ukuran belajaran mungkin yang anak homeschooler aktif belajar coding, belajar website, atau kursus-kursus macam-macam, daripada yang sekolah masuk mungkin ada yang tidak belajar gitu ya. Karena motivasinya hanya terpaksa ngikut alur gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak nanti ya ini yang tadi standar kompetensi yang menurut ada komentar yang menyamakan atau membandingkan dengan standar kompetensi anak sekolah. Ternyata ini katanya lebih tinggi. Padahal mau dibuat secara minimal ya, kriteria minimal. Tadi kan definisi awalnya ini kriteria minimal, tapi ternyata kenapa lebih ribet. 9 tahun harus bisa menunjukkan kebiasaan perilaku dan mengamalkan ajaran agama, kepercayaan, menunjukkan kemampuan menjaga kedamaian dan kerukunan. Ini ribet banget, anak 9 tahun belum tentu bisa katanya. Mungkin anak-anak perkotaan yang ibunya teredukasi dan punya fasilitas pendidikan mungkin bisa gitu ya. Tapi di beberapa tempat nggak bisa. Sekolah juga katanya anak sekolah, ini saya belum cek ya, katanya standar kompetensi anak sekolah juga nggak sampai begini ya, sampai menunjukkan kemampuan menjaga kedamaian. Jadi kalau ada yang berantem, dia bisa mendamaikan, kan belum tentu ya 9 tahun. Kadang-kadang, nah terus kalau yang nggak bisa dianggapnya nggak standar, apa nggak akan diakui jadi sekolah rumah, atau dicoret, atau jadi nggak naik kelas, nggak bisa ya.
Kalau di sekolah mungkin bisa, "Oh ini belum bisa nih menunjukkan ini," kamu, di rapot dikasih catatan, "Kamu harusnya kalau, udah kelas 4 SD," kan 9 tahun 4 SD ya, "kalau 4 SD harusnya udah bisa gini." Nah ditegur atau dikasih nilai C, dulu nilai akhlaknya jadi C, nilai budi pekerti atau apalah. Kalau di homeschooling kan nggak bisa diukur ininya, apalagi harusnya lebih lebih rendah lagi harusnya gitu, atau disamakan lah. Nah, ini contoh ya, dibikin seribet ini, nah, harusnya nggak usah pakai undang-undang, nggak usah pakai peraturan menteri, ini tinggal dikasih lembaga pembinaan gitu ya, nanti lembaga pembinaan atau mungkin ini nanti harusnya, yang dibuat dulu standar mitranya dulu, atau standar lembaga uji kompetensi untuk sekolah rumah. Jadi lembaga-lembaga yang akan berusaha membuat ukuran-ukuran ini kemudian mereka mengaplikasikan. Daripada dibuat kayak gini terus orang tua suruh baca, terus suruh ngukur sendiri anaknya, terus suruh nilai. Nah, terbayang ya orang tua suruh baca, peraturan menteri, kemudian, "Oh anak saya harus bisa ini nih, interaksi sopan santun terbuka." Terus nanti suruh laporan, nilainya gimana, sudah sesuai standar belum, dilaporkan lah. Nah, ujung-ujungnya orang tua ya bilang aja anaknya sudah sopan gitu ya. Laporan nanti ke dinas, atau nanti bakal dicek, nggak mungkin juga. Nanti praktek korupsi lagi nih kayak gini. Misalkan nanti ada penyidik dari dinas pendidikan ngecek, benar nggak anaknya sopan santun? Kayak kayak ketika proses akreditasi ya, kalau di lembaga sekolah kan ada proses penulisan borang. Akhirnya dipelesetkan menjadi bohong dan ngarang. Pokoknya administrasinya sebagus mungkin. Kemudian ketika tim asesornya datang itu dilobi seramah mungkin. Itu praktek-praktek yang sering terjadi. Dan yang dunia informal ini nggak mungkin dibawa ke arah sana. Kecuali tadi jadi kayak ngobok-ngobok, kayak kita lagi tenang-tenang, ya, anak petani main seruling di atas kerbau gitu ya, sambil keliling, ngebajak sawah, main seruling. Terus didatengin penyidik dari dinas, "Kamu lagi belajar apa? Kamu sudah toleran belum? Sudah bisa perdamaian dengan antara umat beragama belum?" Bingung dia nanti. Nah ini 15 tahun sampai ke 21 tahun. 15 tahun anaknya harus gini, 18 tahun harus begini nih standarnya. Nah, bahkan masih dianggap anak-anak ya. Oh sampai 18 tahun. Oh berarti 18 tadi tadi di dokumennya standar 21 tahun ya. Berarti ini perspektifnya juga beda nih. Perspektifnya ini masuk sekolah. Usia 18 masuk, 21 tahun lulus. Karena di dokumennya harus ini kan standar akhir, standar lulus ya. Standar lulus usia 18, sementara tadi kan usia terakhirnya 21 tahun ya. Nah, ini masih terbalik-balik juga nih. Akan jadi dokumen yang bahasa kasarnya ini dokumen lucu-lucuan jadinya nih. Karena terbolak-balik antara diktum di pengantar sama diktum di lampiran. Nah ini wajib belajar agama. Saya termasuk yang mengusulkan jangan belajar kewarganegaraan, tapi belajar wawasan kebangsaan. Karena kalau kewarganegaraan sempit, kalau wawasan kebangsaan bisa sejarah berdirinya Indonesia, sejarah perjuangan para ulama, kemudian bisa belajar geografi, ya peta dunia, pengantar geopolitik, bahwa Indonesia ini posisinya di dunia itu seperti apa, kemudian tetangganya siapa. Kalau kewarganegaraan ini terlalu sempit ini. Konsep kewarganegaraan sendiri banyak perdebatan gitu ya. Mau kewarganegaraan kadang-kadang kan diartikan sebagai civilized ya, orang masyarakat sipil, membentuk masyarakat sipil supaya masyarakat ini bisa menjadi warga yang baik. Warga yang baik apa? Yang taat pajak ujung-ujungnya. Padahal wawasan kebangsaan orangnya jadi berwawasan dan bisa hidup berbangsa gitu ya. Bisa jadi negarawan juga lah. Kalau ini jadi kewarganegaraan nggak bisa jadi negarawan orang ini. Berat. Nah ini bahasa Indonesia tadi. Ini aja banyak yang ngeritik ya. Homeschooler itu banyak orang tuanya yang ya udah secara kearifan lokal belum bisa berbahasa Indonesia. Tinggal diwajibkan nanti aja dia harus kalau mau kursus atau mau kerja di kota ya pasti kursus bahasa Indonesia. Ya ini singkat aja lah ya. Ini standar proses. Ini kan karena kayak di formal nih ada standar proses.
Kemudian ada standar penilaian. Nah, di sini juga bingung nih. Yang menilai adalah orang tua, yang dinilai adalah aktivitas orang tua. Pencapaian akademik. Pencapaian akademik, kemudian sama satu lagi pengembangan minat bakat. Sayangnya di bawahnya, pencapaian akademik ini di bawah orang tua, sementara minat bakat di bawah lembaga pengembangan minat bakat dan kompetensi. Jadi kayak udah ini kayak school at home ya, sekolahnya di rumah, tapi kalau mengembangin minat bakat, kompetensi bisnis nanti kursus. Nah, gitu kurang lebih. Ketika dibaca, saya lupa di poin yang mana. Nah, ini ada standar tenaga pendidikan nih, orang tuanya harus, karena pendidik utama harus bebas buta aksara. Nah, ini agak lucu juga ya. Kan orang tuanya kalaupun buta aksara, orang tuanya bisa tadi manggil atau nyuruh anaknya pergi ngaji, nyuruh anaknya sana belajar baca ke taman bacaan sana ke sanggar budaya latihan nari, sana ikut kelas dongeng, kan bisa ya. Dan itu sekolah rumah juga, ini kualifikasi pendidik mitra, jadi ribet lagi. Kita mau berminta dengan orang, jadi harus ada kualifikasinya. Padahal dengan siapa aja kita bisa. Ini kayak kalau mau jadi seorang warga negara yang baik, ini ada temannya, harus milih teman-teman yang ini. Padahal temannya adalah warga negara juga. Karakter kompetensi pendidik. Standar sarana, ini juga nih standar sarana yang katanya kalau nggak mampu nanti diharapkan ada dukungan dari Pemda. Cara belajar gimana? Sarana belajar ini apapun bisa jadi pelajaran. Cuma persepsinya dia belajar itu whiteboard, papan tulis, gitu ya, gadget. Karena kalau misalkan belajarnya main gitu, main layangan, cuma sekedar main bola. Ada yang protes tuh katanya ini kok sampai diatur, ntar cara olahraga diatur, katanya ada yang pernah ngurus pesantren, didatengin dari pihak dinasnya, dicek ini olahraganya ada apa enggak. Padahal olahraganya main bola ketika sore-sore. Katanya olahraga harus ada jam pelajaran olahraga dan harus pagi-pagi katanya. Padahal beda pandangan antara olahraga pagi dengan olahraga sore. Ini ada dua mazhab kan dalam dunia olahraga. Ada yang mengutamakan lebih bagus pagi, ada yang mengutamakan lebih bagus sore. Kebetulan si pesantren itu membebaskan atau mempersilahkan santrinya untuk olahraga di sore hari. Akhirnya diprotes sama dinas. Nah, kemarin sempat ada yang ngadu gitu waktu di forum. Jadi agak lucu juga. Pengen dibikin standar harus ada jam pelajaran olahraga. Anak homeschooling gimana mau bikin jadwal olahraga? Seluruh hari kayak anak-anak yang lagi sekolah tuh ya, ibunya. Anaknya lari pagi pakai seragam olahraga, ibunya bawa kamera ngerekam di belakang. Kayak gitu kan enggak ya. Nah, ini peran pemerintah, terakhir aja ya sebagai penutup. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi sekolah rumah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Ini masih kalimatnya lembut ya, dapat, enggak. Wajib membantu harusnya. Atau harus menyediakan anggaran untuk, nah itu kan lebih enak. Itu aja mungkin karena sudah mau maghrib. Wah, ini ada Mbak Okta ya? Pemerintah sampai segitunya, masalahnya banyak lebih. Nah, itulah. Karena pengennya. Saya. Iya. Jadi insya Allah nanti ini file rekamannya perlu nggak ya? Kalau perlu paling di grup yang inti ya, di grup Hijrah Meet. Insya Allah nanti. Karena sudah mau maghrib ini, mohon maaf tidak bisa dikomentari semua, dan intinya ini masih berbau formalisme dan masih berpotensi untuk terjadinya pendidikan yang transaksional kalau misalkan tidak dibuat pola atau model relasi yang kekeluargaan lah, yang akrab antara pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah atau dinas pendidikan daerah, dengan para pesekolah rumah, dalam hal ini orang tua dan juga mungkin komunitas. Dan sayangnya di draft ini juga tidak disebut secara jelas tentang status PKBM dan komunitas homeschooling. Nah, itu juga saya sampaikan kritiknya. Persepsinya katanya semua pesekolah rumah itu adalah individu. Jadi yang lain disebut pesekolah rumah lain dan mitra. Nah, mereka menjawabnya seperti itu. Tapi kan kalau sebelumnya sudah diarahkan ke PKBM, harusnya PKBM-nya disebut ya, sebagai penyelesaian. Atau mungkin nanti mau direvisi yang juknis yang sebelumnya dibuat
merujuk pada Peraturan Menteri 129 2014 itu sebelumnya. Nah, ini ya. Kementerian memfasilitasi operasional meningkatkan kapasitas sekolah rumah bimbingan teknis kepada daerah. Nah, ini nih. Sebenarnya kuncinya sebenarnya di sini aja harusnya ya. Nah, ini monitoring dan supervisi ini nanti bisa jadi bahan objekan nih. Pemantauan sekolah rumah dilakukan oleh penilik. Nah, ini penilik kayak penilik sekolah ya, penilik PAUD, penilik apa nanti ada yang ditugaskan. Mau survei lah ya, survei cara belajarnya. Anak-anak yang mana lagi main bola, lagi main layangan. Kok main aja itu belajar, Pak. Belajar fisika. Begitu saja. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Karena saya sudah mau maghrib di sini. Di sini ada nanti draftnya dan rekamannya saya simpan di grup Hijrah Meet, bisa diakses di mananya. Saya tulis di kolom chat dulu ya. Yang belum join grup bisa ke sini ya. Ini kalau yang mau aja. Sebetulnya acara dan rangkaian diskusinya paling singkat sekali lagi ya, saya di bulan Muharram ini ada beberapa kali online. Jadi insya Allah nanti di situ semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat ya untuk para homeschooler dan teman-teman semua. Nanti kita komunikasi lagi di grup Hijrah Meet untuk yang umum, untuk yang HSKM seperti biasa mungkin di grup HS Family atau di grup penggerak. Demikian saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Assalamualaikum. Jadi Bu Bibi nih. Halo, makasih Pak Lur. Ya, pagi. Enggak. Pamit ya. Sehat-sehat terus ya, Pak. Amin ya, tetap semangat. Insya Allah. Assalamualaikum ya. Makasih Mbak Okta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Ya.